Anda harus sampai ke tingkat cara bersikap sebagai ruang, cara berpikir sebagai ruang, ya, cara berkepribadian sebagai ruang. Meskipun Anda tetap harus punya bangunan, harus tetap berpikir bidang dan garis. Pilpres itu garis apa bidang, apa bangunan, apa ruang? Garis. Garis itu ngene iki kene sapa? Jokowi sing kene akon dipanjer nek kene iki. Noleh rene dilokno sing kene, noleh rene dikaji paido sing kene. Ngono gak enak urip di garis ini. Gitu, Mbak. Kon FPI ta banser. Kon gak melok selawatan berarti FPI. Kon selawatan berarti banser. Nek urip di garis gak enak temen. Padahal FPI dan banser sama-sama selawatan. Selawatan. Nah. Berarti melengkung jembatannya. Sebenarnya kalau Anda berpikir politik dan kenegaraan atau kebangsaan, sebenarnya ini sudah bisa Anda, dengan cara berpikir seperti ini, Anda sudah semakin bisa analitis, semakin takil, semakin tatawakar, gitu ya. Loh, sebelumnya kan kita sudah ngomong, ada, kalau kata Sabrang, ada finite game, ada infinite game, ada sprint, ada maraton, ada battle, ada war, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Ada urusan yang ada endingnya dan ada urusan yang tidak ada endingnya. Contohnya sangat jelas, jomblo pasti ada akhirnya. Kecuali hobi ini nguyah-nguyuh tok ae. Terus sentak-sentik. Anggere esuk ndodok disuntik sabar yo le. Terus ndangak, nggih Mas. Senengnya arek soal situ dia. Minggu telah praktek nominasi. Tuh, oke. Ya. Pilpres garis. Kalau kita berpikir bidang, loh sebenarnya apakah dua orang calon itu adalah putra terbaik Republik ini? Nah, kalau kita berpikir bidang ternyata banyak. Bahkan mungkin bukan putra terbaik. Contoh dari dua orang yang sangat bernafsu, sementara lainnya tidak bernafsu, bisa juga. Bisa juga. Cakarmu, ini jangan nesu-nesuan. Setiap orang berhak untuk menganalisis, meskipun tidak perlu diomongkan ke semua orang, dilihat dilihat relevan tidaknya. Nanti kita sampai ke pedoman Al-Quran. Apalagi Saiful, apalagi ya kira-kira yang resume terakhir, 2 lagi, 3 lagi kira-kira yang sudah kita pelajari bersama. Masalah dakwah. Dakwah. Qurannya nanti Pak. Nanti maksud saya yang cara berpikir umum. Kemarin di sebuah acara yang di luar Ma'iyahan, saya itu mulai berpikir, aku ini lagi bantah kabeh, cuman sing tak omongno nggak didik, cek gak nemen-nemen oleh loro ati dan kaget. Aku ini bantah Bung Karno, bantah Presiden kabeh, tapi turute janjane, tapi aku hati-hati, aku gak nemen-nemen lah. Mungkin ono sing tak simpen sampai di akhirat juga tak omongno. Tuh, engko dadi bias apa meneh kok dipotong-potong gawe di YouTube sampai turute gitu ya. Jadi misalnya kemarin saya berpikir gini, full. Mari kita berpikir universal. Oh, gak ono universal. Sing ono itu universal barat dan universal timur. Mulai tak buka. Tidak ada universal kok itu. Yang ada universal barat atau universal timur. Alasannya minimum 2. Karena seluruh percaturan sejarah selama berabad-abad itu urusannya adalah barat memang beda dengan timur dan barat memang selalu menguasai timur. Tidak ada negara di dunia yang dulu tidak dijajah oleh barat. Terus kon ngomong Cina, kon ngomong Myanmar, kon ngomong Bombay atau sekarang Mumbai, kita ngomong itu semua dulu adalah memang dijajah oleh barat. Mergo anjane makhluk barat iki beda karo makhluk timur.
Barat itu lebih maskulin, kalau timur lebih feminin. Kalau barat itu tulang belulang, kalau timur itu daging dan cairan. Luwih lembut, luwih nerimo kan gitu kan. Kalau barat memang ofensif, agresif gitu ya. Dan seterusnya. Saya gak ono universal barat yang ono iku. Makanya saya sampai hari ini tidak kompatibel dengan dunia barat. Karena saya sangat timur. Orang timur, tanah air disebut Ibu Pertiwi. Karena aspirasi mindsetnya adalah feminin. Ibu kota, Ibu Pertiwi. Ya toh? Buat apa ya? Tanah ini bagi orang timur kan putri, Siti ya. Mulanya anakmu jenenge Siti. Ya, artinya tanah dan seterusnya. Umul Kuro. Umul Kuro. Umul Kuro ya. Oke, ini contoh aja, tapi tidak saya jelaskan sekarang. Ini banyak sekali semuanya. Urusan nanti kalau sudah sampai ke masalah pragmatis, saya juga ikut pusing karena ada isen jawab Indonesia itu nggak tak terus no. Kon saya tak takoni. Segala sesuatu kan ada pemiliknya. Ya kan? Kalau di alam semesta milik siapa? Milik Allah. Apakah tanah milik siapa? Untuk dapat sertifikat tanah yang tanda tangan siapa? Jadi kalau tanah milik Allah, alam milik Allah itu kan logika alamiahnya. Tapi kan kemudian manusia bikin aturan-aturan sendiri, kan gitu kan? Jadi mau saiki kon sak meter gelut atau pageril atau geser setengah meter paten-patenan. Jadi milik Allah. Jadi kan tidak bisa diterapkan tanah milik Allah itu di dalam sebuah negara karena urusan serius ini soal tanah kan gitu. Nah, saiki aku takut. Indonesia ini terdiri dari tanah dan air. Ini bukan ceramah lagi, nek takon dan mengganggu awakmu. Ini kan kekayaan utama dari bangsa Indonesia, yaitu tanah air dengan isinya, laut dengan isinya, darat dengan isinya, gunung dengan isinya. Itu milik siapa? Milik rakyat. Teman, nek milik rakyat, kalau Anda memiliki sesuatu, berarti Anda yang ngambil keputusan tentang apa saja. Betul nggak? Nek awakmu ngelukis, ya awakmu sing ngetokno warnane karo lukisane. Sekarang saya tanya, kapan rakyat pernah mengambil keputusan? Oh nggak KTP yang ngelakon ngono. Iku awak-awakmu dhewe ya. Jeneng-jenenge bapakmu dhewe. Nggak KTP disahkan oleh lho sapa sing ngesahkan? Jajal sampean nang camat sampean kok sing ngesahno KTP kula sampean melok mana, mboten melok rapi, mboten melok makane kula, kok sampean sing tanda tangan KTP kula bingung bae. Kon mesti melok pengajane Cak Nun kon ya. Nah, aku nek kepengin awakmu iku aja nemen-nemen olehmu nyekel apa-apa koyo iku kebenaran yang bener-bener gak kabeh iku relatif. Ya. Sekarang kalau rakyat memiliki saham atas tanah dan air, tanah air Indonesia, saya tanya, kasih contoh satu kejadian di mana rakyat mengambil keputusan tentang tanah air. Apa? Rabi. Kalau rabi hubungannya karo tanah air, itu tanah-tanahmu dhewe, pacul-paculmu dhewe, bolongan-bolonganmu dhewe. Ya toh? Nah, sekarang tanah ini milik siapa? Secara administratif. Kalau secara ideologis, idealisme milik rakyat. Tapi secara konstitusi, administrasi milik siapa? Milik rakyat, straight negara, kemudian straight menaik pemerintah. Terus rakyatnya terus siapa? Lah nek anjane milik rakyat terus karep-karepmu kon gaya mandi endi? Jajal gaya kon.
Nah, saya cuma ingin bilang sama Anda, siapa pemegang saham Republik ini? Kan yang punya rakyat kan, kalau tanah milik rakyat kan pemegang sahamnya adalah rakyat. Jadi siapa pemegang saham negara ini? Siapa? Kon takono presiden, takono DPR, takono ahli hukum di Indonesia, jajal iso jawab agak. Loh, lah nek gak jelas pemilik saham, ngono sapa sing nentokno? Kan yang menentukan di perusahaan atau satu institusi atau satu organisasi yang punya hak menentukan ABC-nya sesuatu hal itu adalah RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Sekarang pemegang saham di Indonesia ini siapa? Hotman Paris. Boras bah. Ya wis. Iku ngomong Hotman Paris itu kan satu bahasa yang halus. Nek kasar kan wis sembuh gak tek-tekan. Ngono ta? Karo pula ngono ya. Nek asline ngono iku njeratin. Bapak-bapak gak tek-tekan ngurus lek-leken kono kan gitu. Tidak jelas toh Mas. Kalau teorinya milik rakyat dimandatkan kepada perwakilannya MPR, kemudian DPR dan dengan trias politikanya. Ya. Kalau MPR di atas trias politika loh, kalau yang trias politik yang DPR-nya, legislatifnya sama yang yudikatif dan eksekutifnya. Tapi kalau MPR itu kan perwakilan dari seluruh rakyat yang tidak pakai pemilu, tapi berdasarkan fakta sejarah. Tapi yang sekarang tidak ada karena undang-undangnya sudah menghapus itu semua. Untuk tahu ya, bercerminnya ke tidak. Untuk tahu tidak, bercerminnya ke iya, ngerti? Ngerti deh. Kon ro arek iku ayu lak mergo kon bandingno karo sing elek. Ngono lho, urip ngono iku lho rek carane berpikir. Ya. Kon ngarani irung iku kok pesek mergo standarmu irung rada luwih dawa titik timbangan sing kok delok. Lah ngono ya. Mulane arek wedok jare sabar nek dibilang, "Oh sing jilbab jambon rada pesek iku." Areke tersinggung. Jare sabrang, Anda tersinggung dilokno pesek iku mergo pesek iku elek. Apa mergo menurutmu pesek iku elek? Mergo menurutmu pesek elek. Mulane kono aja adik tergantung omongane wong liya. Nek menurutmu apik, apik, bah wong liya ngomong elek babar. Nek kon lemu awakmu terus ana wong liya kok lemu kon lho, sing apik lemu. Ngono kan. Selesai masalah. Selesai masalah. Beres ini. Karena Anda terlalu terganggu oleh pendapat orang lain. Karena awakmu kuat dengan pendapatmu lah beres ya. Kon niku anjene terlalu tertekan oleh orang lain. Tidak mandiri. Tidak mandiri. Tidak ono pesek ngersulo, tidak ono melarat ngersulo. Kon dilono kon kok kedian kok gak maju-maju kon. Kedian kok motormu gak ganti-ganti. Kira-kira jadi apa? Ya kon jawabmu. Terus bedane motor nyar karo gak nyari apane? Caught in the crossfire.